Halo, kembali lagi dengan Chamser Lab. Kali ini Chamser akan membahas tentang struktur dan model ikatan. Ini merupakan bab 2 dari serangkaian kuliah kimia organik fisik, di mana bab ini sebenarnya sangat penting untuk memahami kimia organik fisik, karena ini adalah dasar mengapa molekul organik itu bisa bereaksi antara satu dengan yang lainnya. Materi bab 2 ini sebenarnya hanya sebuah review. Artinya kita flashback kembali ke semester-semester sebelumnya, di mana di sana ada dasar-dasar tentang ikatan dan tentang struktur dari suatu atom. Jadi di bab 2 ini Chamser tidak akan terlalu dalam, karena Chamser yakin adik-adik sudah mengenal semua materi yang ada dalam bab 2 ini. Hanya saja Chamser di sini mungkin hanya mengingatkan beberapa materi yang mungkin mahasiswa sudah lupa. Nah, mengapa struktur dan model ikatan ini penting untuk dipelajari? Karena kalau dilihat dari pengertian kimia organik fisik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara struktur dan reaktivitas molekul organik. Nah, di situ ada kata reaktivitas molekul organik, artinya molekul organik ingin bereaksi pada keadaan-keadaan tertentu. Mudah atau susahnya, atau kita bisa bilang kemudahan untuk bereaksi dengan molekul organik lain, itu ditentukan oleh struktur dan model ikatan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita mempelajari dasar mengenai model ikatan dan struktur dari suatu molekul. Baik, Chamser akan membahasnya satu persatu. Kita lihat yang pertama adalah bilangan kuantum dan orbital atom. Tentu ini di semester 1 sudah dipelajari oleh adik-adik. Dan teori atom yang paling fenomenal adalah teori atom Bohr. Jadi teori atom ini ditemukan oleh Niels Bohr yang sangat revolusioner waktu itu, karena beliaulah yang mengatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti atom dengan orbit yang spesifik. Jadi ada daerah-daerah atau lintasan tertentu untuk mengorbit inti atom. Nah, daerah-daerah orbit ini yang kita sebut dengan orbital. Dan tentu adik-adik sudah tahu bentuk-bentuk dari orbital, ada S, P, D, F. Nah, bentuk-bentuk orbital ini ada yang bulat, ada yang seperti balon, itu tidak datang begitu saja. Jadi gambaran-gambaran tersebut itu dipecahkan melalui persamaan Erwin-Schrödinger yang sering disebut dengan fungsi gelombang. Jadi inilah fungsi gelombang, Hamilton psi sama dengan Fc, di mana psi itu adalah fungsi gelombang. Persamaan fungsi gelombang ini kita dapat menggambarkan kemungkinan ditemukannya elektron pada tingkat energi tertentu di dalam atom. Artinya, jika kita ingin menemukan suatu elektron di dalam suatu atom, maka kita bisa menggunakan persamaan Erwin-Schrödinger. Nah, hasilnya dengan persamaan Erwin-Schrödinger ini membawa kita ke tahap yang lebih tinggi yang disebut dengan kuantum. Nah, di dunia kuantum ini, sebuah elektron itu seperti mempunyai KTP, yaitu 4 bilangan kuantum. Nah, tentu di dalam suatu atom itu banyak sekali terdapat elektron. Nah, elektron satu dengan yang lainnya pasti berbeda karena memiliki 4 bilangan kuantum yang pasti salah satunya berbeda. Nah, ini adalah contoh fungsi gelombang dari atom hidrogen. Jadi yang di sebelah kiri itu adalah 4 bilangan kuantum yang sebenarnya itu didapat dari persamaan Erwin-Schrödinger yang di sebelah kanan. Nah, untuk persamaan ini Chamser tidak akan membahas di sini. Intinya, kita sudah tahu bahwa elektron di dalam suatu atom itu melintasi inti atom dengan lintasan atau daerah yang spesifik. Ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk balon, dan sebagainya. Baik, yang selanjutnya adalah konfigurasi elektron. Untuk konfigurasi elektron ini pasti adik-adik masih ingat sekali, tetapi perlu diingatkan lagi mengenai konfigurasi elektron. Jangan lupa dengan prinsip Aufbau, kaidah Hahn, dan aturan oktet. Yang perlu Chamser tekankan di sini adalah di molekul organik ada karbon yang unik. Kenapa?
Masih ingat ada karbon yang bisa triple bond dan double bond, ada juga single bond, ikatan rangkap 3, rangkap 2, dan tunggal. Nah, mengapa karbon bisa seperti itu? Nah, ini tercermin dari konfigurasi elektron dari karbon itu sendiri. Jadi sejatinya, karbon itu memiliki bentuk yang stabil dengan konfigurasi 1s2, 2s2, dan 3p2. Tapi di lapangan ternyata ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat elektronnya tereksitasi. Nah, akibatnya elektron itu dipromosikan ke orbital yang lebih tinggi. Sebagai contoh, konfigurasi elektronnya menjadi 1s2, 2s1, 3p3. Kenapa demikian? Ini yang kita sebut dengan hibridisasi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur Lewis. Jadi struktur Lewis ini adalah struktur yang dipakai oleh kimiawan organik untuk menggambar molekul. Jadi intinya di sini adalah elektron itu digambarkan sebagai dot. Nah, ikatan antara dua atom itu terbentuk karena ada pemakaian elektron bersama. Contoh, untuk CH4 hanya memberi satu elektron dan karbon memberikan satu elektron. Untuk CH4, gambar yang di bagian bawah, kalau kita membuat ikatannya akan membentuk 4 garis. Nah, satu garis itu diwakili oleh 2 elektron. Ingat ya, satu garis ikatan itu diwakili oleh 2 elektron di dalamnya. Sebagai contoh CH4, satu elektron disumbangkan oleh hidrogen, yang satu elektronnya lagi disumbangkan oleh karbon. Nah, untuk menggambar dot-dot elektron yang kita sebut dengan struktur Lewis ini, usahakan jangan salah. Karena kalau jika salah, maka reaksi organiknya pasti akan menjadi salah. Kemudian yang selanjutnya adalah muatan formal. Muatan formal ini sebenarnya untuk apa sih? Jadi muatan formal ini sebenarnya untuk melihat apakah molekul tersebut bermuatan atau tidak. Sebagai contoh, ini adalah amonium kuartener yang di sebelah kiri. Nah, untuk mengetahui amonium kuartener ini bermuatan atau tidak, kita menggunakan rumus muatan formal. Di sini ada 2 persamaan muatan formal. Yang di bagian atas itu salah. Jadi adik-adik pakai saja yang di bagian bawah. Muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi dengan elektron bonding per 2 dikurangi dengan elektron valensi pada atom berikatan. Mungkin ini terlalu membingungkan. Cemster bisa buat dengan yang baru, dengan yang lebih simpel. Muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi jumlah elektron pi per 2. Pi artinya pasangan elektron ikatan. Jadi yang ada ikatannya itu disebut dengan Pi. Dikurangi dengan jumlah Peb. Peb adalah pasangan elektron bebas. Sebagai contoh, mari kita hitung untuk amonium kuartener di sebelah kiri ini. Kita akan hitung pada nitrogennya, atom yang paling di tengah. Elektron valensi dari nitrogen adalah 5. Kurangi dengan Pi, pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan di sini ada 8. Pasangan elektron ikatan artinya elektron yang dipakai untuk berikatan dengan atom lain. Jadi antara nitrogen dengan atom lain. Nah, gampangnya dalam molekul ini ada 4 ikatan yang masing-masing ke CH3 semuanya. Masih ingat struktur Lewis? Satu ikatan mewakili 2 elektron. Artinya di sini ada 8 elektron ikatan. Nah, 8 elektron ikatan ini kita bagi 2 menjadi 4. Oke, kita kurangi lagi dengan jumlah elektron Pb atau jumlah elektron valensi pada atom yang berikatan. Untuk amonium kuartener ini tidak terdapat Peb. Artinya kita bisa tulis 0 di sini. Jadi secara keseluruhan bisa kita tulis
5 dikurang 4 dikurang 0 sama dengan plus 1. Jadi muatan formal untuk amonium kuartener ini adalah plus 1. Dengan penjelasan yang sama tadi, coba adik-adik hitung muatan formal dari sebelah kanan ini. Nah, selanjutnya adalah VSEPR atau Valence Shell Electron Pair Repulsion. Berbicara tentang VSEPR, artinya kita berbicara tentang bentuk geometri 3 dimensi dari suatu molekul. Jadi, molekul-molekul organik itu punya bentuk. Cemser di sini mengajak adik-adik untuk keluar dari zona kertasnya, mencoba untuk mengimajinasi molekul tersebut dalam dunia nyata. Artinya ada sisi atas, bawah, depan, belakang, samping, kiri, kanan. Jadi 3 dimensi. Molekul itu antara satu dengan yang lainnya memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, mengapa bisa berbeda-beda bentuknya? Ini hanya bisa dijelaskan oleh VSEPR. Nah, VSEPR ini menyatakan bahwa semua grup, apakah ikatan tunggal, rangkap 3, atau pasangan elektron bebas, akan berada dalam ruang dengan posisi yang akan menjauh sejauh mungkin antara satu dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan repulsion atau saling tolak. Saling tolak sejauh mungkin atau sebisa mungkin yang bisa dilakukan. Jadi dengan VSEPR ini adik-adik akan mengenal geometri molekul seperti trigonal planar, linear, tetrahedral, dan masih banyak nama-nama bentuk geometri lainnya. Nah, apa penting kita mempelajari VSEPR atau geometri ini? Pentingnya adalah untuk memprediksikan sterik atau ruang saat bereaksi dengan molekul lain. Nah, ini sangat mempengaruhi reaktivitas atau kemampuan untuk bereaksi dengan molekul lain. Jadi kita harus melihat geometri dari molekul tersebut, kira-kira sisi aktifnya terbuka atau tertutup untuk bereaksi dengan molekul lain. Semakin tertutup atau terhalangi atau sterik sisi aktifnya, maka akan sulit untuk bereaksi dengan molekul lain. Oke, hal dasar lainnya yang penting dalam ikatan organik adalah hibridisasi. Untuk memahami hibridisasi mungkin bisa melalui pertanyaan seperti ini. Mengapa sudut ikatan dari CH3+ dengan CH4 itu berbeda? CH3+ membentuk ikatan 120 derajat, sedangkan sudut dari CH4 adalah 109,5 derajat. Nah, fenomena ini bisa dijelaskan oleh hibridisasi dari Pauling. Jadi Pauling mengasumsikan bahwa ikatan itu terbentuk karena adanya overlap atau tumpang tindih antar orbital. Semakin kuat overlapnya, maka semakin kuat pula ikatan yang terbentuk. Nah, terus apa hubungannya dengan sudut ikatan tadi? Sebelum kita ke sana, mari kita tahu dulu apa itu hibridisasi. Hibridisasi itu adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa orbital-orbital itu bersatu membentuk orbital hybrid yang baru. Nah, konsep ini sangat berguna untuk menjelaskan bentuk dari orbital molekul. Kita akan bahas orbital molekul setelah ini. Dan perlu diingat bahwa hibridisasi itu tidak ada hubungannya dengan teori VSEPR. Walaupun keduanya ujung-ujungnya sama juga berbicara tentang geometri. Jadi dengan konsep hibridisasi ini, kita dapat melihat geometri dari suatu molekul. Bagaimana caranya? Sebagai contoh kita bandingkan antara asetilen dengan metana. Asetilen memiliki hibridisasi sp, ada satu karakter S dan satu karakter P. Sedangkan metana memiliki hibridisasi sp3, artinya ada satu ruang S dan 3 ruang P. Jangan bingung soal sp-sp ini ya, karena satu atom itu memiliki orbital sp-df. Nah, untuk karbon itu ada orbital S dan orbital P. Sejatinya pada kulit terluar karbon terdapat satu orbital S dan 3 orbital P. Ada PX, PY, dan PZ. Nah, kita kembali.
Kalau diurutkan, hibridisasi dari sp, sp2 sampai sp3 secara berturut-turut adalah 180, 120, dan 109,5 derajat. Artinya, untuk asetilen, molekul ini membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan untuk metana, membentuk sudut 109,5 derajat. Tentu ini sangat jauh perbedaannya. Tapi kalau dilihat-lihat, dari sp sampai sp3, itu sudutnya makin kecil. Dan juga karakter S-nya semakin kecil. Contoh sp, artinya orbital hybrid ini mengandung 50% karakter S dan 50% karakter P. Untuk sp2, S-nya semakin kecil. Jadi ada satu ruang S di sana dan dua ruang P di sana. Artinya, ruang S-nya semakin kecil, sekitar 33, sekian persen. Untuk sp3, karakter S-nya menjadi 25%, menjadi lebih kecil lagi, karena orbital hybrid ini tersusun atas satu ruang S dan 3 ruang P. Semakin kecil karakter S, maka semakin kecil sudut ikatannya. Atau kalau kita balik, semakin besar karakter S-nya, maka semakin besar sudut ikatannya. Nah, mengapa demikian? Nanti Cemser akan jelaskan setelah yang ini. Intinya, hibridisasi ini bisa menjawab pertanyaan yang tadi, mengapa CH3+ dengan bentuk ikatan 120 derajat, sedangkan CH4 itu membentuk sudut 109,5 derajat. Nah, agar lebih paham, Cemser tambahkan sedikit. Hibridisasi sp itu biasanya dimiliki oleh karbon dengan rangkap 3, sedangkan sp2 dimiliki oleh karbon rangkap 2, sedangkan sp3 untuk karbon yang tunggal seperti CH4, CH3Cl, dan selanjutnya. Nah, agar kamu lebih paham lagi mengenai konsep hibridisasi ini, kita akan lihat bagian A, B, dan C. A merupakan hibridisasi dari sp, B sp2, sedangkan C sp3. Jadi hibridisasi sp itu seperti apa sih? Sesuai namanya, sp berarti ada satu ruang S dan satu ruang P. Hibridisasi kan merupakan konsep bersatunya orbital. Nah, untuk orbital hybrid sp, yang disatukan atau dicampur itu adalah orbital S dan satu buah orbital P. Sebagai contoh di sini ditulis PY. Nah, terus dua orbital P yang lainnya kemana? Kan karbon itu pada kulit terluarnya memiliki 4 orbital kan? 1 orbital S dan 3 orbital P, PY, PX, dan PZ. Nah, 2 orbital P yang lainnya tidak dipakai untuk bercampur atau membentuk hybrid. Jadi yang hybrid di sini yang dicampur adalah 1 orbital S dan 1 orbital P. Sehingga jadilah seperti ini, yang di tengah adalah orbital sp. Sedangkan sisanya merupakan 2 orbital P yang tidak dicampur tadi. Nah, orbital hybrid sp ini itulah yang dipakai untuk berikatan secara sigma. Sedangkan 2 orbital P yang sisanya itu dipakai untuk berikatan secara pi. Nanti setelah ini Cemser akan bahas mengenai ikatan sigma dan ikatan pi. Nah, untuk B ini merupakan gambaran dari orbital hybrid sp2. Artinya, orbital yang dicampur di sini adalah 1 buah orbital S dan 2 buah orbital P. Kebetulan di sini ditulis PY dan PZ. Jadi sisanya adalah PX. Jadi hasil dari hibridisasi orbital ini adalah yang di tengah, sp2. Nah, sp2 ini dipakai untuk berikatan secara sigma, sedangkan orbital P yang sisanya dipakai untuk berikatan pi. Inilah mengapa kalau sp2 itu dimiliki oleh karbon rangkap 2. Karena satu ikatannya dipakai untuk berikatan sigma, sedangkan ikatan yang satu laginya dipakai untuk berikatan secara pi. Sedangkan yang sp tadi di atas itu untuk karbon yang berikatan rangkap 3. Satu untuk sigma, duanya untuk pi. Nah, mari kita lihat yang C.
C ini adalah hibridisasi sp3. Artinya yang dicampur di sini adalah 1 buah orbital s dan 3 buah orbital p. Artinya di sini tidak ada lagi orbital yang tersisa. Jadi bisa lihat hasilnya, ada hibridisasi sp3 dan tidak menyisakan orbital apapun. Nah, sp3 ini dipakai untuk berikatan secara sigma. Jenis ikatan ini dimiliki oleh karbon ikatan tunggal seperti CH4, CH3Cl, dan lain-lain. Dan kamu tidak akan temukan ada ikatan pi atau ikatan rangkap di sana. Nah, selanjutnya adalah ikatan sigma dan ikatan pi. Ini juga penting untuk dibahas karena ini adalah dasar dari ikatan organik. Masih ingat ya, ikatan itu terbentuk karena overlap atau tumpang tindih antar orbital. Jadi misalkan ikatan antara C dengan H itu merupakan overlap atau tumpang tindih dari orbital yang dimiliki oleh karbon dan orbital yang dimiliki oleh hidrogen. Jadi kalau tidak ada tumpang tindih orbital, mustahil untuk terbentuk suatu ikatan. Kenapa? Karena orbital adalah suatu ruang di mana elektron itu bisa tinggal di dalamnya. Dan satu orbital itu memuat 2 elektron. Dan biasanya satu elektron dari atom sebelahnya dan satu elektron lagi berasal dari atom yang satunya lagi. Nah, kedua elektron dari atom yang berbeda ini tinggal dalam kamar atau orbital yang sama. Sehingga mereka bukan lagi 2, melainkan menjadi 1 dalam satu kamar orbital. Nah, dalam konsep ikatan kovalen, kita mengenal ada ikatan sigma dan ikatan pi. Ikatan sigma dibentuk dari overlap antara orbital satu atom dengan orbital yang lain, di mana densitas elektronnya terdapat di sepanjang aksis ikatan. Ingat ya, densitas elektronnya terdapat di sepanjang aksis ikatan. Orbital S dengan S atau S dengan P. Nah, sedangkan ikatan pi merupakan overlap antara 2 orbital P yang saling berdekatan, di mana densitas elektronnya terdapat di atas atau di bawah aksis ikatan. Nah, Chemster menggunakan etilen sebagai contoh model. Ada 3 gambar di sana, gambar A, B, dan C. Etilen itu memiliki 2 buah karbon dan 4 buah atom hidrogen, di mana karbon ini memiliki hibridisasi sp2. Masih ingat, sp2 itu merupakan pencampuran antara satu orbital s dengan 2 orbital p yang membentuk orbital hibrid yang dipakai untuk membentuk ikatan sigma. Nah, orbital sp2 itu menyisakan satu orbital p yang nantinya dipakai untuk berikatan pi. Jadi ada satu ikatan pi di sana. Nah, sesuai namanya sp2 berarti ada 3 ruang di sana yang nantinya ada 3 ikatan sigma di sana. Coba kamu fokus pada gambar A, kamu fokus pada karbon di sebelah kiri. Nah, karbon ini memiliki hibridisasi sp2. Ada 3 ruang di sana yang dipakai untuk berikatan sigma. Sigma yang pertama dipakai untuk berikatan dengan C di sebelah kanan. Sigma yang kedua dipakai untuk berikatan dengan hidrogen di atas. Sigma yang ketiga dipakai untuk berikatan dengan hidrogen yang di bawah. Nah, karbon di sebelah kanan juga melakukan hal yang sama. Ada 3 ikatan sigma di sana. Supaya jangan bingung, Chemster tambahkan sedikit informasi mengenai elektron di dalam sp2. Jadi orbital hibrid dari sp2 si karbon ini ada 3 ruang di dalam. Ruang S dan 2 ruang P. Nah, di masing-masing ruang ini hanya terisi 1 elektron. Ingat ya, masing-masing ruang itu terisi 1 elektron. Nah, suatu orbital itu sejatinya akan diisi oleh 2 elektron. Berarti masing-masing ruang tersebut masih kurang 1 elektron.
Nah, kekurangan satu elektron di masing-masing ruang inilah yang akan diisi oleh atom lain. Ya, seperti ada 2 hidrogen dan 1 karbon di sebelahnya. Jadi pas ya, ada 3 elektron disumbangkan dari atom lain. Oke, itu mengenai ikatan sigma yang datangnya dari orbital hybrid sp2. Nah, bagaimana dengan ikatan pi yang datangnya dari orbital pi yang tersisa? Sekarang kamu fokus di gambar B. Orbital-orbital dengan warna kuning tadi sengaja dihapus agar tidak membingungkan. Intinya kita sudah mendapatkan ikatan sigma yang diganti dengan garis-garis ini. Nah, sekarang kita fokus ke ikatan pi. Jika kamu masih ingat, orbital pi itu memiliki bentuk seperti balon. Ada yang di atas dan ada yang di bawah daerahnya. Jadi masing-masing karbon ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu masing-masing memiliki orbital pi. Nah, ingat ya, di dalam orbital pi itu juga ada elektron. Dan sejatinya satu orbital itu diisi oleh 2 elektron. Nah, orbital pi antara karbon yang kiri dengan yang kanan itu saling bersinggungan. Karena saling bersinggungan, akhirnya membentuk suatu daerah di mana elektron antara karbon yang kiri dengan yang kanan dapat bertemu dan akhirnya membentuk suatu ikatan. Jadi ikatannya bisa di atas atau di bawah. Nah, kalau dilihat dari konstruksi dari orbital P yang saling bersinggungan ini sangat-sangat tidak kokoh ya. Artinya, ikatan ini sangat mudah untuk putus. Jadi biasanya kalau dalam kehidupan nyata, molekul-molekul yang memiliki ikatan rangkap biasanya sangat mudah rusak karena akibat pemanasan atau sedikit cahaya matahari. Kenapa? Ya karena konstruksinya seperti ini, tidak kokoh. Di mana densitas elektronnya itu berada di atas atau di bawah aksis ikatan. Tidak seperti ikatan sigma, bahwa elektronnya itu berada di sepanjang aksis ikatan. Nah, kalau ikatan sigma dan pi ini kita satukan, maka akan menjadi gambar C. Oke, hal dasar lainnya yang juga penting dalam hal reaktivitas organik adalah distribusi elektron atau muatan dari molekul organik. Nah, berbicara molekul organik, sudah pasti ikatannya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen yang pembagian elektronnya tidak merata itu disebut kovalen polar. Artinya, elektron akan bertumpuk pada satu bagian atau satu sisi dari molekul tersebut. Sebagai contoh molekul-molekul yang memiliki gugus fungsi karbonil seperti ether, ester, karboksilat, dan masih banyak yang lainnya yang bisa kamu lihat di video mengenai gugus fungsi. Sedangkan kalau kovalen non-polar itu biasanya terdapat pada hidrokarbon yang isinya hanya ada atom C dan H. Nah, semakin bertumpuknya elektron pada satu sisi, maka molekul tersebut semakin polar, maka molekul tersebut akan semakin reaktif untuk bereaksi. Nah, untuk memahami ikatan kovalen polar ini, Cemser akan membahas elektronegativitas, potensial elektrostatik permukaan, efek induktif, dan efek hibridisasi. Masih ingat ya, apa itu elektronegativitas? Yaitu kekuatan atom untuk menarik elektronnya ke arah dirinya. Ukuran elektronegativitas dari suatu atom itu sudah diangkakan, sudah ada skalanya. Di sini ada 2 option, ada skala Pauling dan skala Mulliken. Keduanya mirip, kamu bisa pakai yang mana saja. Intinya, di skala ini kamu bisa mengetahui atom yang memiliki elektronegativitas yang tinggi ataupun yang rendah. Sebagai contoh, yang paling tinggi di sini adalah atom fluor. Jika dalam suatu molekul ada atom fluor, maka elektron-elektron yang ada di sekitarnya, di tetangganya, itu akan tertarik ke arah fluor. Artinya, di sekitar atom fluor ini akan ditemukan banyak sekali elektron di situ dibandingkan dengan tetangga-tetangganya. Nah, dengan tabel ini kamu bisa mendapatkan informasi lain seperti ini. Contoh, dalam suatu molekul ada karbon yang berikatan dengan O. Dan biasanya ini ditemukan pada molekul-molekul yang memiliki gugus karbonil, seperti ester, karboksilat, dan yang lain-lain.
O memiliki skala Pauling 3,5, sedangkan karbon memiliki skala Pauling 2,5. Apa artinya? Artinya, elektron akan lebih suka bermain di sekitar atom O. Kenapa? Karena atom O memiliki elektronegativitas yang tinggi, 3,5. Dengan kata lain, kemampuan untuk menarik elektron ke arah atom O itu sangat besar dibanding ke arah atom karbon. Karena atom karbon memiliki elektronegativitas yang lebih kecil dari atom O. Jadi di sini yang menang adalah atom O. Jadi atom karbon yang berikatan dengan O, semua elektron yang berada di sekitar atom C akan tertarik ke arah atom O. Nah, seberapa besar kekuatan tariknya? Tinggal kita kurangkan saja skala Pauling antara keduanya, 3,5 dikurang dengan 2,5, selisihnya adalah 1. Nah, bagaimana kalau kita bandingkan dengan ikatan antara karbon dengan fluor? Karbon dengan fluor memiliki selisih elektronegativitas sebesar 1,5. Ini lebih besar dibanding dengan CO tadi. Artinya, fluor memiliki kekuatan menarik elektron dari karbon itu lebih besar dibanding dengan atom O tadi. Nah, apa makna dari semua ini? Maknanya adalah molekul ini nantinya akan membentuk kutub negatif dan kutub positif. Intinya adalah semakin besar selisih elektronegativitasnya, maka akan semakin besar kemungkinan terbentuknya suatu kutub dalam molekul. Mari kita bandingkan dengan antara C dengan H. Jika ada satu molekul yang hanya memiliki karbon dan hidrogen. Dengan skala Pauling, kita mendapatkan bahwa selisih keduanya 2,5 dengan 2,1 hanya selisih 0,4. Ini sangat kecil. Artinya, susah membentuk kutub negatif dan kutub positif di sini. Walaupun elektron itu akan lebih tertarik ke arah karbon karena elektronegativitas dari karbon itu lebih besar dibanding hidrogen. Tetapi biasanya molekul-molekul yang hanya memiliki karbon dan hidrogen itu sulit membentuk kutub, artinya sulit untuk bereaksi. Bisa bereaksi, tetapi effortnya sangat besar, harus disetting pada keadaan yang luar biasa. Selanjutnya, untuk menggambarkan daerah yang elektronegatif dari suatu molekul dengan ikatan kovalen polar adalah melalui potensial elektrostatik permukaan. Seperti pada gambar ini, kalau untuk molekul-molekul yang kecil seperti metil klorida atau air, mungkin kita bisa memberikan notasi parsial negatif dan parsial positif. Tapi kalau molekulnya merupakan makromolekul yang sangat besar, seperti contoh DNA, seperti gambar di sebelah kanan ini, itu tidak mungkin kita memberikan notasi atau menuliskan parsial positif dan parsial negatif di setiap kutub-kutubnya. Nah, solusinya adalah dengan memakai potensial elektrostatik permukaan yang digambarkan sebagai permukaan van der Waals. Jadi di sini, setiap daerah itu diberikan warna merah untuk yang bermuatan negatif atau yang elektronegatif, sedangkan warna biru untuk muatan yang positif. Contoh yang elektronegatif itu seperti oksigen dan heteroatom yang lainnya, nitrogen, fluor, dan lain-lainnya. Sedangkan yang positif bisa karbon atau hidrogen. Jadi potensial elektrostatik permukaan ini hanya memudahkan kita dalam visualisasi. Hal penting lainnya dalam ikatan kovalen polar adalah efek induksi. Ini bisa dianalogikan seperti tarik tambang. Jadi ini adalah fenomena menarik elektron melalui ikatan sigma ke arah atom atau grup yang lebih elektronegatif. Masih ingat ikatan sigma? Ikatan yang berada di sepanjang aksis dari molekul tersebut. Sebagai contoh, kamu bisa fokus pada molekul yang di tengah, di mana ada satu atom elektronegatif yaitu Cl di sebelah kanan molekul. Nah, Cl ini memiliki elektronegativitas yang lebih besar dari karbon tangganya. Oleh karena itu, Cl akan lebih menarik elektron ke arah dirinya. Sehingga elektron-elektron di sekitar karbon tetangganya akan lebih tertarik ke arah Cl. Tetapi, karbon ini tidak sendirian. Karbon ini juga memiliki teman-teman di samping kirinya. Banyak teman-teman, banyak karbon-karbon di sebelahnya.
Nah, efek tertariknya elektron dari karbon ke arah Cl itu juga dirasakan oleh karbon yang di sebelah karbon tersebut. Dan juga itu dirasakan oleh teman-temannya di samping kirinya. Jadi seperti efek domino, begitulah simpelnya. Perlu diketahui bahwa semakin besar karakter S, semakin besar elektronegativitas, maka semakin besar efek induksinya. Selanjutnya, hal yang mempengaruhi ikatan kovalen polar adalah efek hibridisasi. Hibridisasi sp memiliki elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding sp2 dan sp3. Jadi hibridisasi sp itu paling elektronegatif di sini. Kalau paling elektronegatif artinya paling polar di antara hibridisasi yang lainnya. Molekul dengan hibridisasi sp itu akan lebih reaktif, akan lebih suka bereaksi dibandingkan dengan sp3. Atau dengan kata lain, karbon rangkap 3 itu akan lebih gampang untuk bereaksi dibandingkan dengan karbon tunggal seperti CH4. Oke, itulah tadi beberapa hal yang mempengaruhi ikatan kovalen polar. Sekarang kita akan lihat interaksi dipol. Sebenarnya ini merupakan gambaran akibat adanya ikatan kovalen polar tadi. Jadi adanya ikatan kovalen polar tadi, hasilnya adalah terbentuk kutub yang bermuatan parsial positif dan kutub yang satunya lagi bermuatan parsial negatif. Seperti gambar pada molekul-molekul ini, bagian yang bermuatan parsial positif akan diberikan tanda panah dan ujung panah akan mengarah ke bagian yang bermuatan parsial negatif. Seperti CH3Cl, panahnya akan mengarah ke bagian Cl, sedangkan di bagian karbonnya akan diberi tanda plus. Begitu juga dengan molekul yang di bawahnya, di bagian karbonil, panahnya akan mengarah ke atom O, karena atom O disitulah bagian yang bermuatan parsial negatif, sedangkan di bagian karbon yang bermuatan parsial positif akan diberikan tanda plus. Nah, kemampuan molekul untuk membentuk kutub-kutub seperti ini itu dinyatakan dalam molecular dipole. Kamu bisa lihat di tabel ini, contoh CCl4 memiliki molecular dipolnya 0,0. Sedangkan CH3Cn memiliki molecular dipole 4,0. Dan kamu bisa lihat senyawa-senyawa yang lainnya di dalam tabel ini. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting dalam reaktivitas organik adalah resonansi. Masih ingat ya, resonansi itu adalah delokalisasi elektron yang terjadi secara terus-menerus. Contoh molekul yang paling familiar di sini adalah bensena, di mana elektron yang terdapat di dalam bensena ini akan terus memutar membentuk awan pi, yang artinya elektronnya itu berpindah dari satu karbon ke karbon lain, dan ini yang kita sebut dengan resonansi. Nah, untuk menggambarkan struktur resonansi ini tidak bisa menggunakan hanya satu struktur Lewis. Biasanya membutuhkan dua atau lebih struktur Lewis agar kita bisa melihat kemana elektronnya terdelokalisasi. Nah, semakin banyak struktur resonansi dari suatu molekul, maka molekul itu akan semakin stabil. Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh molekul yang bisa beresonansi. Artinya terdapat delokalisasi elektron di sana. Yang di sebelah kiri itu sudah jelas adalah struktur Kekulé dari bensena. Tentu ini hanya gambar yang sederhana. Seharusnya ada panah-panah yang menunjukkan perpindahan elektron di sana. Dan di gambar-gambar ini tidak ada panah-panah tersebut. Mungkin adik-adik bisa mencoba di atas kertas untuk menggambarkan panah-panah perpindahan elektron dari molekul-molekul ini. Yang di sebelah kanan adalah struktur resonansi dari asetat. Di asetat ada dua buah atom oksigen. Dari struktur resonansi ini bisa kita katakan bahwa jika salah satu oksigen berikatan double bond, maka oksigen yang satu lagi pasti bermuatan negatif, atau dengan kata lain elektronnya berpindah ke atom O tersebut. Akhirnya atom O tersebut kelebihan satu elektron dan kita tandai dengan tanda min.
Nah, elektron lebih pada atom O tersebut bisa berpindah lagi ke sebelah, membentuk double bond dengan karbon. Akhirnya double bond pada O di bawah akan terputus dan elektronnya berpindah ke atom yang di bawah. Dan perpindahan elektron ini akan terjadi terus-menerus. Elektron ini akan berpindah lagi ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Resonansi juga terjadi pada nitrofenol, gambar yang di tengah ini. Pasangan elektron bebas dari atom O itu dapat membuat double bond dengan karbon pada molekul benzen, yang akhirnya jika kamu menggambarkannya dengan panah perpindahan elektron, kamu akan mendapatkan gambar di sebelah kanan. Jadi struktur Lewis untuk resonansi molekul ini bukan hanya dua ini saja. Masih butuh beberapa gambar struktur yang mungkin bisa kamu gambarkan sendiri di kertas. Nah, untuk menggambarkan struktur resonansi dari suatu molekul, itu sebenarnya kuncinya adalah kamu harus jeli dengan perpindahan elektron. Artinya, setiap atom harus memenuhi oktetnya. Untuk hidrogen 2 dan untuk atom yang lain itu 8. Ini adalah contoh perbedaan antara resonansi yang benar dan resonansi yang salah. Di sebelah kiri adalah resonansi yang dituliskan dengan cara yang benar, sedangkan yang di sebelah kanan merupakan gambar dari resonansi yang tidak masuk akal. Mungkin adik-adik bisa pause sejenak video ini untuk melihat perbedaannya. Atau mungkin bisa digambarkan sedikit di atas kertas untuk melihat apa yang salah dari sebelah kanan. Oke, selanjutnya yang mempengaruhi reaktivitas organik adalah panjang ikatan. Nah, di sini Cemser akan lebih fokus pada panjang ikatan karbon. Karbon rangkap 1, rangkap 2, dan rangkap 3. Kalau dibandingkan, ikatan antara karbon sp3 dengan sp3, artinya ikatan karbon tunggal, itu memiliki panjang ikatan 1,53 Armstrong. Sedangkan ikatan karbon rangkap 3, karbon sp dengan karbon sp, itu memiliki panjang ikatan 1,37 Armstrong. Ini artinya karbon rangkap 3 memiliki panjang ikatan yang lebih pendek dibanding karbon tunggal. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa hibridisasi itu mempengaruhi panjang ikatan. Semakin besar karakter S, maka semakin pendek panjang ikatan. Karbon rangkap 3 lebih pendek karena karbon rangkap 3 memiliki hibridisasi sp di mana karakter S-nya lebih besar. Jadi semakin besar karakter S, maka semakin pendek panjang ikatan. Nah, mengapa? Karena orbital S itu lebih dekat dengan inti dibanding dengan orbital P. Masih ingat ya bentuk dari orbital S dan orbital P? Kalau orbital S itu berada di sekitar inti atom, sedangkan orbital P itu bentuknya seperti balon elips yang lebih jauh dari inti atom. Baik, selanjutnya adalah teori orbital molekul atau kita singkat dengan MOT. Teori ini berbeda dengan ikatan valensi. Di sini dua atau lebih orbital atom itu membentuk satu orbital yang dinamakan orbital molekul. Dan di orbital molekul ini uniknya ada dua macam orbital, yaitu satu orbital molekul ikatan dan satu orbital molekul anti ikatan atau yang sering kita sebut dengan bonding dan anti bonding. Jadi orbital-orbital atom dari masing-masing atom yang akan berikatan ini akan membentuk suatu orbital molekul. Ada orbital molekul bonding yang memiliki energi yang lebih rendah dari orbital atom pembentuknya yang sebelumnya. Dan juga ada orbital molekul anti bonding yang energinya lebih tinggi dari orbital-orbital atom sebelumnya. Jadi intinya di teori orbital molekul ini kamu hanya perlu ingat ada bonding dan juga ada anti bonding. Nah, sekarang bagaimana sih caranya untuk kita dapat membuat orbital molekul? Atau bagaimana cara mengisi elektronnya? Nah, di sini kita tidak menggunakan SPDF, tetapi kita menggunakan aturan yang disebut dengan QMOT, Qualitative Molecular Orbital Theory.
Nah, di keynote ini nanti kita akan gambarkan tingkatan-tingkatan energi dari bawah ke atas. Semakin ke atas, tingkat energinya semakin tinggi. Tingkatan energi itu yang ada di tengah, yang ada garis-garis hitamnya. Di garis-garis inilah kamu bisa memasukkan elektron dari bawah ke atas. Ingat, satu garis itu hanya bisa memuat 2 buah elektron. Artinya, satu garis itu adalah sebuah orbital. Nah, untuk mengisi ini nanti ada sebutan sigma, sigma star, pi, dan pi star. Untuk lebih detailnya mungkin adik-adik bisa melihat pada video yang lain. Nah, karena MOT ini kita juga mengenal adanya istilah HOMO dan LUMO. Konsep HOMO-LUMO ini sangat penting di dunia material elektronik. Lebih banyak digunakan pada semikonduktor organik, seperti transistor, chip komputer, OLED, solar cell, dan masih banyak material-material organik lainnya. HOMO-LUMO itu sebenarnya digunakan untuk memprediksikan kekuatan dan stabilitas suatu molekul. Jadi gap atau jarak antara HOMO dengan LUMO dari suatu molekul itu sangat spesifik. Nah, besarnya gap atau jarak ini itu yang digunakan untuk aplikasi elektronik. Baik, untuk molecular orbital theory ini, Cemset tidak akan bahas banyak di sini. Nanti adik-adik bisa pelajari lagi di video yang lain. Dalam reaksi organik, pasti adik-adik pernah mendengar yang namanya karbokation dan karbanion. Nah, kimia organik fisik sebenarnya mempelajari reaktivitas dari suatu molekul. Berbicara tentang reaktivitas, sudah pasti ada namanya intermediate reaktif. Artinya, jika kita ingin mereaksikan A ditambah B dan menghasilkan produk C, dan sebelum membentuk produk C, akan terbentuk dulu namanya zat intermediate, atau bisa dikatakan zat antara. Nah, dalam dunia organik, zat antara itu adalah karbon yang tidak stabil, seperti karbon yang tidak memiliki 4 ikatan, tidak memenuhi aturan oktet, dan sangat tegang. Nah, di dunia organik, kita mengenal zat intermediate ini ada 2, yaitu karbokation dan karbanion. Karbokation itu sebenarnya dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu karbenium dan karbonium. Nah, contoh karbenium adalah R3C+. Artinya, ada 3 alkil atau 3 karbon yang terikat pada satu karbon. Berbicara tentang kation, artinya karbon tersebut kekurangan satu elektron. Nah, karbonium itu sebenarnya sama, merupakan karbon yang kekurangan satu elektron. Hanya bedanya terdapat 5 alkil yang terikat pada kation karbon tersebut. Nah, karbonium dengan R5C+ ini hanya berada dalam fase gas. Oleh karena itu, karbonium ini kurang tenar di dalam reaksi organik, karena pada umumnya reaksi-reaksi organik yang kita lakukan di dalam lab biasanya dalam fase cair. Jadi yang sering kita temui dalam reaksi-reaksi organik adalah karbenium, yaitu R3C+. Nah, karbenium ini sering disebut sebagai karbokation. Jadi ilmuwan sering menyebutkan karbokation itu maksudnya karbenium ini. Nah, contoh ion karbokation yang paling sederhana adalah kation metil, CH3+. Tetapi ini tidak stabil. Nah, karbokation itu juga ada kestabilannya. Kestabilan karbokation itu bisa diurutkan seperti ini, 3,2,1 metil. Karbokation tersier lebih stabil dibanding sekunder, lebih stabil dibanding primer, dan metil itu yang paling tidak stabil. Kenapa tersier paling stabil? Karena ada 3 alkil yang membantu menyumbangkan elektron ke kation karbon yang ada di tengah. Sedangkan sekunder dan selanjutnya, sumbangan elektron menuju karbon yang di tengah itu semakin berkurang. Informasi kestabilan ini sangat penting bagi reaktivitas molekul organik dari pekerjaan kita di lab nanti. Karbokation itu adalah karbon yang kekurangan satu elektron. Nah, ternyata ada karbon yang kelebihan satu elektron. Itu yang kita sebut dengan karbanion. Karbanion yang paling sederhana adalah CH3-, tapi ini sangat-sangat tidak stabil.
Untuk mendapatkan karbanion yang stabil, biasanya dibantu dengan delokalisasi elektron pi. Artinya kita menambahkan satu substituen yang memungkinkan adanya perpindahan elektron pi. Adik-adik bisa fokus pada gambar di sebelah kanan, itu adalah karbanion yang terstabilkan. Sebagai contoh gambar yang di atas yang ada gugus nitril, sebenarnya ujung CH3 itu tidak bermuatan. Tetapi karena ada gugus Cn, di mana N-nya itu bermuatan negatif, artinya kelebihan elektron, dan kelebihan elektron ini bisa membuat satu bond lagi, membentuk C rangkap 3N. Nah, akhirnya, karbon yang di tengah tersebut, mau tidak mau harus memutuskan satu ikatan ke CH3 di sebelahnya. Nah, akibatnya, elektron pada ikatan tersebut berpindah ke C dan membentuk C-, atau kita sebut dengan karbanion. Nah, elektron ini berpindah-pindah terus secara kontinu. Dan delokalisasi atau resonansi inilah yang membuat karbanion itu menjadi stabil. Nah, adik-adik bisa lihat pada gambar yang di bawah. Mungkin adik-adik bisa gambar sedikit di atas kertas untuk melihat arah delokalisasi elektron yang ujung-ujungnya nanti membentuk karbanion. Baik, sekian materi dari bab 2, materi mengenai struktur dan model ikatan, yang mana sebenarnya video ini hanya merupakan suatu review untuk mengingatkan adik-adik dengan hal-hal dasar mengenai reaksi organik. Untuk lebih detailnya mungkin adik-adik bisa melihat pada video-video yang lain atau buku-buku organik. Nah, ini adalah latihan soal buat adik-adik yang sudah mengcover dari awal sampai akhir materi ini. Sampai di sini Cemster pamit, sampai ketemu lagi di video yang lain. Salam dari Cemster Lab.